berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada Dinas dipersilakan untuk memimpin doanya. Mulai. Ya, terima kasih. Sebelum kita menginjak pada pelajaran selanjutnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum menginjak kepada materi perkembangan teknologi alat transportasi, sebelumnya Bapak akan mengulang sedikit pelajaran yang minggu kemarin tentang atau bertanya pelajaran yang kemarin tentang masalah alat komunikasi. Coba siapa yang masih ingat apa yang disebut dengan alat komunikasi? Ya, Zaki? Oh iya, bagus. Terus selanjutnya, coba sebutkan tiga macam alat-alat komunikasi. Coba Salman. Iya, bagus. Berarti kalian bisa, berarti tadi malam belajar ya, si ingat tentang pelajaran yang kemarin. Untuk selanjutnya, dibuka tentang materi tema 7, subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Baiklah, sebelum saya mulai, perhatikan baik-baik ya. Kalian semua, Bapak akan membaca atau kalian mengamati atau menyimak tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Perkembangan teknologi alat transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, dan mesin. Jadi yang disebut alat transportasi itu yaitu kendaraan, di mana kendaraan itu yang biasa digerakkan oleh manusia, hewan, dan mesin. Contohnya alat transportasi yaitu seperti pesawat terbang, sepeda ontel, kereta api, perahu layar, kapal laut, dan banyak yang lain. Anak-anak, tahukah kalian apa tujuan transportasi? Tujuan transportasi yaitu memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Jelas? Ya, oke, saya ulang lagi. Tujuan transportasi itu untuk memudahkan kegiatan manusia atau kegiatan kalian semua untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, oleh karena itu, jenis transportasi itu berdasarkan perkembangannya itu dibagi macam-macam, yaitu ada transportasi tradisional dan juga ada transportasi modern. Tahukah kalian transportasi tradisional? Anak-anak, mungkin ada yang tahu transportasi tradisional? Oh, belum ada ya. Baik, saya jelaskan ya. Transportasi nasional itu adalah transportasi yang menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Kalau dulu Bapak ya masih sekolah itu ya menggunakan alat transportasi tradisional. Karena dulu belum ada, artinya transportasi yang modern belum ada.
Jadi Bapak ke sekolah dulu itu berjalan kaki. Jadi alat transportasi Bapak itu kaki, berjalan kaki. Jadi kalau sekarang sudah banyak alat-alat transportasi yang modern. Jadi sekarang banyak rata-rata anak-anak siswa-siswa itu berangkat ke sekolah itu pakai sepeda motor atau motor. Ada yang kalau kaya raya itu pakai mobil. Beda dengan dulu. Kalau dulu Bapak sekolah itu pakai transportasi kaki. Jadi biasanya masuknya jam 7, kalau Bapak berangkatnya jam 6 sudah berangkat dari rumah menuju sekolah. Karena kalau berangkat setengah 7 Bapak jadi lambat. Kadang-kadang kalau olahraga itu setengah 6 Bapak sudah berangkat ke sekolah karena masih berjalan kaki. Beda dengan zaman modern sekarang. Yang modern sekarang masuk jam 7, jam 6:30 baru berangkat. Karena sudah ada alat transportasi modern. Sekarang jarak tempuh dari rumah ke sekolahnya 5 kilo, 10 kilo, ya tidak akan terlambat. Paling-paling cuma 5 menit sudah nyampe. Kalau sekarang pakai alat yang modern. Ini transportasi modern adalah transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Nah, ini yang dibahas oleh Bapak tadi. Bedanya alat transportasi modern dengan alat transportasi tradisional. Kan sudah apa yang disampaikan Bapak tadi, kalau Bapak waktu dulu sekolah pakai transportasi tradisional, yaitu kaki. Bapak tidak punya sepeda, sepeda ontel pun Bapak tidak punya pada saat itu. Jadi kembali lagi pada yang sudah dijelaskan tadi, paling tidak jam 6 Bapak sudah berangkat. Karena perjalanan jauh. Tapi kalau dengan adanya transportasi modern yang sekarang ini sudah maju, sudah zaman globalisasi, sudah modern semua. Jadi anak rata-rata sekarang pakai sepeda motor atau motor. Bahkan yang gaya ada yang pakai mobil. Itu bedanya transportasi tradisional dengan transportasi modern. Gimana? Betul apa enggak? Kalau transportasi modern cepat sampai tujuan. Iya, betul. Sampai ke tujuan kan? Itu bedanya alat transportasi tradisional yang perlu digarisbawahi oleh kalian perlu ingat bedanya alat transportasional dengan alat transportasi modern. Di sini jenis-jenis alat transportasi berdasarkan jenisnya itu dibagi 3. Ada transportasi darat, ada transportasi air, ada transportasi udara. Yang perlu diketahui oleh kalian semua, transportasi darat itu adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di darat. Saya ulangi lagi, transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Mungkin ada di antara kalian yang tahu contohnya, seperti apa yuk? Iya, seperti mobil, yang penting berjalan di daratan. Ya. Kita lagi, coba ada yang tahu? Ya, seperti motor. Terus yang lain lagi, cowoknya dulu sana. Cowoknya di sana, cowoknya bagian cowok dulu. Tadi dari cewek semua yang jawab. Coba alat transportasi darat, sebutkan aja apa saja yang tahu kalian. Iya betul, kereta api. Ya bagus ya. Sebenarnya kalian tahu juga, cuma diam aja gitu. Ya. Betul ya, sudah. Ini sebenarnya tidak susah ya, dimengerti oleh kalian semua. Karena transportasi darat itu memang gampang. Artinya yang berjalan di daratan. Gimana dilanjut ya? Ini sekarang transportasi air. Transportasi air adalah segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Contohnya seperti apa, ayo? Ini gampang juga ini. Contohnya seperti apa anak-anak, ayo? Ya, ya Dewi, coba apa Dewi? Contohnya seperti apa Dewi? Oh iya, seperti kapal feri dan lain-lain. Ya, coba Eka, seperti apa? Contohnya?
Ya, yang jauh berat dari peralatan. Oh, seperti kapal bot bisa juga, seperti kapal bot bisa. Ya, ya pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah anak bisa diserap dengan baik. Untuk selanjutnya transportasi udara. Transportasi udara itu segala kendaraan yang dapat berjalan di udara atau di angkasa sana, di luar sana, di udara. Bukan di daratan, bukan di lautan, bukan di air, tapi di angkasa, di darat, di udara. Contohnya seperti apa, ayo? Contohnya seperti apa? Artinya yang berjalan di atas angkasa atau di udara. Seperti apa? Iya, helikopter, bagus. Coba Alan, seperti apa Alan? Coba Alan. Oh, seperti pesawat tempur juga bisa, pesawat tempur. Jalannya di angkasa. Seperti apalagi? Seperti pesawat terbang, seperti roket. Itu di udara juga jalan. Mungkin ada yang dulu yang tidak dimengerti sebelum dilanjutkan. Ya. Ya, yang mau tanya ada? Coba apa Gio? Mau tanya apa kalian? Kacung dah. Oh, gitu. Oh gitu, perahu dayung artinya. Perahu dayung itu termasuk alat transportasi tradisional. Kenapa kok masuk alat transportasi tradisional? Karena tidak ada mesinnya. Tidak memakai mesin. Berdayung di lautan, pakai kayu. Sehingga perahu itu kalau orangnya berdayung, atau yang biasa 2 orang, ada 1 orang, satu perahu itu didayung kan, pakai energi, pakai tenaga. Itu termasuk alat transportasi tradisional. Kenapa? Karena tidak ada mesinnya. Tapi kalau sekarang sudah zaman transportasi sudah modern, jadi banyak perahu yang menggunakan tenaga mesin. Oke, bagus untuk ya. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan oleh kalian, simak baik-baik bahwasanya perahu dayung itu adalah alat transportasi tradisional karena tidak mesin tapi memakai kayu, berdayung. Baiklah, ada yang bertanyakan lagi? Ya, oke, kalau tidak ada Bapak lanjut ya. Transportasi udara adalah segala kendaraan yang dapat berjalan di udara, contohnya seperti pesawat dan helikopter. Ini sudah baru disebutkan ya. Tentunya kalian sudah paham semua seperti pesawat terbang, ada pesawat tempur, ada helikopter, bahkan ada roket. Itu namanya pesawat alat transportasi yang berjalan di udara. Bagus ya. Baiklah, Bapak lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu transportasi khusus. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya, nih saya ulang lagi, transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Artinya tidak umum, khusus maksudnya. Beda dengan pesawat, ya. Beda dengan bus. Kalau bus buat orang ke sana kemari, buat barang bisa juga, ada tasnya. Seperti pesawat, beda dengan pesawat. Kalau pesawat itu seorang. Ini khusus. Mau ke Surabaya naik pesawat bisa, mau ke Jakarta naik pesawat bisa. Kalau pesawat khusus ini beda dengan pesawat umum. Transportasi khusus segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya, nih alat transportasi khusus contohnya seperti ambulans. Kalian tahu ambulan? Ya, tahu kan? Ambulan? Oke. Ambulan seperti ambulan dan mobil damkar dan lain-lain. Banyak ini khusus kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Ya, ada yang mau tanya? Oh ya, baik, bagus ya, bagus Irfan, bagus, sangat bagus Irfan.
Kak Irfan menanyakan, Pak, apa gunanya ambulan? Terima kasih. Bagus Irfan. Ambulan gunanya, nanti ada ini. Nanti ada ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Tak simpan dulu, tak catat dulu sama Bapak. Pertanyaan Irfan, apa Pak gunanya ambulan? Bagus. Untuk selanjutnya, alat-alat transportasi khusus itu semacam ambulan, mobil damkar, dan truk. Saya sebutkan 3 aja ya, banyak sebutkan. Jadi pertama ambulan, yang kedua mobil damkar, yang ketiga. Baik, saya jawab pertanyaan dari tadi, dari Irfan ya. Nah, perhatikan anak-anak ya, khususnya pada Irfan, perhatikan juga. Ambulan adalah transportasi khusus, ini ada 3 tadi saya jelaskan, ambulan, mobil pemadam kebakaran, dan ambulan alat gunanya untuk mengantar orang-orang sakit khusus. Ini adalah kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang-orang sakit, Irfan ya. Atau kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang-orang yang meninggal dunia atau orang-orang yang mati. Itu ambulan. Coba saya tanya di antara kalian, pernah melihat mobil ambulan? Oh iya, di mana pernah kalian lihat mobil ambulan? Di rumah sakit. Oke, ya baik. Ada yang bertanyakan lagi? Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Yang kedua, alat transportasi khusus itu seperti mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini adalah kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat. Sekali lagi, mobil pemadam kebakaran adalah kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat. Contohnya ya, kan mungkin kalian masih belum tahu atau nggak pernah melihat, atau mungkin ada yang pernah melihat. Contohnya sekarang tokonya si A. Tokonya si A sedang kebakaran gara-gara listrik. Tokonya sudah dilalap oleh si jago merah. Kemudian ada yang melapor, ada yang menelpon ke sekretariat mobil pemadam kebakaran, atau tempatnya di mana ada mobil kebakaran, itu ditelepon, Pak, minta tolong segera dibantu, tokonya si A itu sedang kebakaran, sekarang sudah hampir habis dilalap oleh si jago merah. Tahu kalian si jago merah apa? Iya, bagus, api ya. Nah, dilalap oleh api maksudnya. Akhirnya tidak lama kemudian mobil pemadam kebakaran datang untuk mengamankan, untuk memadamkan api tersebut. Apa yang dikeluarkan oleh pemadam kebakaran itu, ayo? Apa yang dikeluarkan dari tangkinya mobil pemadam kebakaran? Ada yang tahu? Iya, bagus. Air. Bagus ya, air. Jadi kalian sudah paham sebenarnya. Jadi isinya mobil pembakaran itu, mobil pemadam kebakaran itu adalah air untuk memadamkan tempat yang sedang kebakar. Nah, gimana, sudah paham? Oke, saya lanjut ya. Alat transportasi khusus yang ketiga itu adalah truk. Adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak sekali. Truk, kalian tahu truk? Truk katanya orang Madura, truk. Truk? Oh iya, nah, paham ya, tahu ya. Biasanya yang kalian tahu, kalau kalian jumpai, kalau kalian pernah melihat truk berjalan di jalan raya, itu biasanya mengangkut barang-barang apa juga yang banyak. Mungkin di antara kalian, di anak-anak yang tahu memuat apa biasanya, mengangkut apa. Oh bagus, batu ya, batu. Ada mengangkut barang-barang banyak itu seperti semen. Ada lagi kalau di daerah kami sini kan, di daerah kalian ini, di sini apa, mengangkut apa? Ya kelapa muda, banyak sekali. Batu bata, batu karang, kelapa muda, semen.
besi-besi, pipa, baja, dan sebagainya. Itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Truk namanya, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum saya sudah hampir habis waktunya ini sudah hampir selesai materinya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Ayo, silahkan yang mau tanya. Ya, di antara kalian mungkin ada yang mau tanya, ayo dipersilakan. Ya. Oh, kereta api. Ini bagus sekali, anak-anak bagus sekali, teman-teman. Ada yang bertanya, Pak, siapa pengemudi kereta api? Nah, karena ini bagus pertanyaan dari Ifai. Mungkin di antara kalian ada yang tahu siapa nama pengemudi kereta api? Ya. Oke, kalau nggak tahu, Bapak akan jelaskan. Pengemudi kereta api itu adalah masinis. Perlu dicatat ya. Dicatat ya, kalau nanti ada ulangan biar gampang ya. Bisa belajar, nanti bisa ada ulangan atau soal-soal bisa menjawab dengan baik. Baik, pengemudi kereta api adalah masinis. Dicatat ya. Terus, Pak, kalau jalannya di mana, Pak? Kalau kereta api itu. Nah, katanya Ifarat. Kata jalannya kereta api itu berjalan di daratan. Nama jalannya, nama lorongnya itu namanya rel. Rel kereta api itu, jalannya kereta api. Ya, di sini ada bermacam-macam juga gambar ya di situ. Ada apa? Pesawat terbang, ada kapal laut. Ya, kalau kapal laut saya tanya sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kalau kapal laut, baiklah Bapak akan berbalik bertanya. Sekarang kerjaan Bapak dulu mau bertanya kepada kalian sebelum tutup ini tambahan ya. Siapa nama pengemudi pesawat terbang itu? Ya bagus, pilot. Terus nama pengemudi apa itu? Bapak lupa itu sudah gambarnya ini. Oh, nama pengemudi kapal laut ya. Nama pengemudi kapal laut. Bapak lupa sudah, ini tidak ada. Ini coba nama pengemudi kapal laut, di kapal laut kan? Pengemudinya siapa namanya? Ya, nahkoda, bagus ya, nahkoda. Oke, baik sekali. Terus saya tanya lagi di sini, mungkin ada lah ini. Kalau tentunya kalau seperti mobil bus ini kalian tahu apa pengemudinya namanya? Ya, sopir, tahu semua ya, rata-rata sudah tahu semua kalau pengemudi bis, mobil itu namanya sopir. Nah, sekarang saya tanya. Ini pengemudi dokar. Pengemudi dokar. Ada yang tahu? Pengemudi dokar atau pengemudi adong. Mungkin begitu ya. Pengemudi delman, katanya orang Jogja, sepertinya delman di sana. Apa? Mungkin ada yang tahu pengemudinya? Oh, ada nggak tahu. Tapi saya kasih tahu kan. Pengemudi delman ini, pengemudi dokar ini, sopirnya namanya kusir. Kusir. Nah, apakah ini ditarik dokar ditarik oleh kuda, ya kan? Ditarik oleh kuda. Sopirnya adalah yang mengemudi adalah namanya Pak Kusir. Kusir. Oke, sudah paham ya semuanya tentang alat-alat macam-macam alat transportasi ini? Sudah jelas semua ya?
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup oleh Bapak sudah selesai. Oke, baiklah anak-anak, mungkin sebelum sebelum jam waktu pulang, Bapak akan memberikan pesan kepada kalian, yaitu untuk selalu belajar di rumah, tapi nanti Bapak sebelum pulang, Bapak akan memberikan tugas di rumah untuk dikerjakan. Tugas PR di rumah. Tugas yaitu sebanyak 5 soal, ya. Ini untuk dikerjakan oleh kalian semua di rumah. Dan minggu depan segera dikumpulkan. Jadi kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, yang pertama kalian bisa mengenal macam-macam alat transportasi. Baik alat transportasi darat, atau bisa menyimpulkan, atau bisa membedakan, atau bisa mengidentifikasikan, atau bisa mengelompokkan mana yang alat transportasi darat, mana yang termasuk alat transportasi udara, mana yang termasuk alat transportasi air atau lautan. Ini, dan juga kalian harus bisa menyebutkan nama-nama tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Oke, kalau tidak ada, mari kita, karena jamnya sudah nyampe ya, mari kita berkemas-kemas dulu, masukkan bukunya ke dalam tasnya, dan alat-alatnya masukkan semua ke dalam tasnya, jangan sampai ada yang ketertinggalan ya. Oke, saya harapkan nanti malam bisa belajar di rumah, semangat belajarnya di rumah, dan jangan sampai lupa kerjakan soal yang Bapak sudah berikan. Pertama, yaitu apa yang disebut dengan alat transportasi. Kalau sudah ada di situ, sebutkan jenis-jenis transportasi berdasarkan pengembangannya. Apa tujuan dari adanya transportasi, apa yang disebut dengan transportasi khusus, dan apa kegunaan dari transportasi ambulans. Mungkin sampai di sini saja. Mari kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada Inas selaku ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa bersama-sama. Mulai. Ya, terima kasih. Semuanya bersiap. Berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pulang semuanya, dan kampik-kampik di jalan, harus hati-hati jalannya di jalan raya karena banyak kendaraan ya. Saya harapkan kalau pulang lewat pinggir kiri, lewat jalur kiri, jangan sampai bergurau di jalan raya karena akan bisa membatalkan kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Irma. Baik, Bu Irma. Ya, halo. Pak. Baik, Pak Sucirman ya. Pak Sucirman tadi sudah selesai mengajar ya. Saya cuma tanya ini Pak. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya dengan mencermati gambar siswa dapat menciptakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi. Siswa bisa apa Pak? Siswa dapat mengidentifikasi
Ya, atau mengelompokkan teks surat ketanggapan pribadi tentang perkembangan teknologi transportasi secara tertulis dengan tepat. Pak, Ya, mengidentifikasi atau mengelompokkan, maksudnya tadi begitu kah? ya, mengidentifikasi artinya semacam mengelompokkan, artinya bisa menentukan menulis atau mencatat mana yang termasuk alat transportasi modern, mana yang termasuk alat transportasi tradisional, mana yang termasuk alat transportasi darat, lautan, dan udara begitu. Pak, dijawab sesuai pertanyaan saya saja nih. Iya, Bu. Ya, Pak, tujuan pembelajaran itu seperti apa sih menurut jenengan? Apa yang dituju? Karena itu kan tujuan pembelajaran. Maksudnya apa itu, Pak? Pak Sudirman, Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Sudirman, pertanyaan saya adalah topik yang diajarkan oleh Pak Sudirman tadi itu tentang apa? Topiknya tentang alat-alat transportasi. Oke, ya Bapak sudah bagus menerangkannya, menguasai konsepnya sudah bagus. Tetapi Pak, dalam pertanyaan saya di RPP Bapak, media yang Bapak gunakan itu apa? Media yang Bapak gunakan itu apa? Gambar tadi, medianya gambar-gambar ini. Oke, ya. Saya maaf kurang jelas Bu ini karena hitam putih. Saya mau menyarankan jika media itu digunakan kepada anak, maka lebih baik media itu adalah satu persatu Pak, terus kemudian besar ya. Semacam mobil-mobil itu ya, mobil-mobilan. Makasih Bu, makasih. Atau bisa atau bisa juga contoh yang nyata ya. Atau bisa juga contoh yang nyata. Dari contoh yang nyata itu tapi akan lebih efektif ya, lebih efektif kepada siswa dan tahu. Bapak ngajar kelas berapa? Kelas 3. Oke, kelas 3 ya. Jadi itu. Pak Sudirman sudah berapa tahun mengajar? 22. Masya Allah, alhamdulillah. Tahun 1999. Oh, ya, gitu 22 ya. tahun Luar sekarang. biasa, Sudah lama ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, sehingga bisa terus mengabdi sampai nanti ya. Tapi gini Pak Sudirman, saya bertanya strategi yang dipakai Pak Sudirman tadi apa sebetulnya di dalam RPP itu? Strateginya ceramah, ya. Hanya ceramah. Strateginya ya, ceramah terus. Secara psikomotorik terhadap anak. Ya, artinya sebenarnya merancang pesawat sederhana tadi daripada anak ya. Jadi Pak Sudirman itu bisa menerapkan sekarang strategi itu ada project based learning, ada problem based learning, ada TPEC. Lah itu sebetulnya bisa diterapkan ketika Pak Sudirman mengajar, sehingga dari situ tidak hanya Pak Sudirman aja yang pinter, tetapi siswanya juga ikut. Nah, maka di situ perlunya yang namanya student center ya. Jadi kalau tadi kebanyakan itu adalah masih teacher center ya, belum student center. Jadi dicek Pak ya antara tujuan, antara indikator, antara kegiatan. Nah, itu harus di-match-kan. Mana kira-kira yang sesuai ya kan, mana kira-kira yang sesuai dan mana lah disitulah nanti kita jadi disitulah nanti kita bisa mengimplementasikan apa sebetulnya yang ingin diajarkan dari apa yang sudah diajarkan, maka dilakukan evaluasi. Tadi ada evaluasinya enggak Pak? Akan ada sama anak ya, tanya jawab tadi kan. Anak bisa menyebut mengetahui benda-benda alat transportasi mana yang tradisional, mana yang modern. Ya gitu ya Pak ya. Pesan saya. Jadi Bapak harus mengubah pola pembelajaran. Kira-kira janji bisa nggak ketika PPL nanti seperti itu? Insya Allah siap. Insya Allah. Kira-kira mau lulus apa enggak ini uji komprenya ini? Ya mau lulus Bu.
Ya, tapi Bapak harus berjanji loh ya. Iya, kalau saya melihat kriteria ini kayaknya nggak ada yang lulus ini. Ya, jadi harus ada media. Bagaimana mengintegrasikannya dengan teknologi itu harus di-match-kan, Pak. Ya, jadi Bapak harus menggunakan media-media PPT atau yang lain-lain yang bisa digunakan ketika praktek nanti. Begitu ya, Pak? Ya, Pak Sudirman. Ya, mau tanya sedikit bisa, Bu? Apa? Ya. Itu sampai tadi menyampaikan anak itu kalau dipraktekkan kalau bisa kepada yang nyata tentang alat-alat itu gimana maksudnya, Bu? Apa saya harus bawa ke misalkan pesawat terbang ke lapangan? Lah kalau itu kan banyak miniatur toh Pak, sambil rekreasi ya. Oh begitu ketika ya, outbound, ketika banyak sekali. Iya. Pesawat-pesawat yang tidak terpakai itu. Bapak pergi ke pesantren, itu ada salah satu pesantren itu kan dia punya miniatur itulah. Silakan. Begitu. Jadi tidak harus Bapak membelikan tiket untuk naik pesawat. Berapa itu biayanya? Jadi itu seharusnya kreativitas guru itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Begitu ya Pak Sudirman ya? Oke. Terima kasih. Sekarang Pak Sudirman coba buka Al-Qur'annya. Al-Qur'an. Ya, siap. Ya, oke. Iya, coba buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Ya. Ayatnya, Bu. Coba ayat 10 sampai 13. Coba baca. Bentar ya. Ayat 10 sampai 13. Ya, 10 sampai 13. Dibaca, Bu ya. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul muhtadun wa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun wa innakathu aymanahum min ba'dihim wa tu'anu fi dinikum faqatilu wa immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Oke. Bapak hafal ayat itu? Tidak hafal. Oke. Masa tidak hafal? Tidak Bapak hafal. Sekarang masa nggak hafal sama sekali ya? Tidak tahfidz saya. Iya. Oh ya. Iya. Coba Bapak tutup, Bapak tulis surat. Oh ya, tutup ya. Bapak tulis surat Al-Fatihah ya ayat 2 dan 3. Ayat tulis 2 yang 2 dan 3. Ya, 2 dulu, dan 3. Ya. Nyamping ya, ini nyamping. 2 ya, 2 dan 3 pakai spidol ya, Pak ya. Ya, Pak. Yang 2 dan 3 Al-Fatihah. Ya, hafal kan 2 dan 3 pakai spidol ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai harkat enggak, Bu? Kosongan ya, Pak. Enggak usah pakai harkat. Enggak usah pakai harokat karena sudah hafal. Coba tunjukkan mana, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya yang telah sampaikan kepada kami. Harus diubah ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ilmunya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda